Sebuah pesawat modern dikalahkan oleh cuaca buruk berupa angin, hujan, dan petir ketika akan mendarat. Selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai kecelakaan pesawat yang melibatkan tipe pesawat Airbus A340. Iya. Nah, dari episode kita awal hingga akhir ini, apakah kita pernah membahas A340 sebelumnya? Sepertinya belum ya. Sepertinya ini pertama kali ya. Betul, ini adalah episode pertama kita mengenai Airbus A340 dan sebenarnya sejarahnya itu cukup menarik. Oh iya. Karena pada zaman dahulu itu maskapai-maskapai diatur oleh regulasi ETOPS. Apa itu ITOPS? ETOPS ini berarti bahwa misalnya pesawat itu mesinnya ada 2. Iya. Ini resiko terjadinya kegagalan mesin itu tinggi. Betul. Walaupun sebenarnya ini lebih cocok diterapkan untuk turboprop atau mesin-mesin yang lama ya. Mesin yang tidak reliable gitu ya. Tetapi pada waktu itu mesin jet ini masih dianggap sebagai sesuatu yang kurang aman. Jadinya untuk pesawat-pesawat yang hanya 2 mesin, Iya. itu mereka harus menyiapkan bandara alternatif yang jaraknya 60 menit dari tiap masing-masing tempat. Oh, oke. Jadi ketika ada sesuatu permasalahan mesin, mereka dapat siap divert ke nearest airport. Jadinya agak sulit ya kalau mau terbang lintas Atlantik atau lintas Pasifik ya. Betul. Karena maskapai akhirnya harus memilih untuk menggunakan trijet atau quadjet, mesin 3 atau mesin 4. Nah, Airbus di sini melihat potensi ini. Jadi dia itu mengembangkan tipe Airbus A330 yang wide body, Iya. mesinnya 2. Iya. Dan Airbus A340 yang juga wide body tetapi mesinnya 4. Oh, oke. Jadi A340 ini fungsinya adalah melewati regulasi ETOPS tersebut. Oke. Dan karena populernya, pesawat ini juga banyak dipakai dulu oleh Cathay Pacific, Iya. kemudian Singapore Airlines, bahkan rute terpanjangnya SQ pada waktu itu Iya. dari Singapura ke New York menggunakan A340. Ah, Dan menariknya di dalam pesawat itu sampai ada ruang untuk menyimpan jenazah. oke. Apabila ada penumpang yang ternyata meninggal dalam perjalanan, bisa disimpan terlebih dahulu. Iya. Sekarang rutenya dilayani oleh A350 ya. A350. Nah, kejadian yang akan kita bahas hari ini adalah Air France penerbangan 358 yang pada waktu itu melayani rute dari Bandara Charles de Gaulle di Paris, Prancis ke Bandara Internasional Toronto Pearson di Ontario, Kanada. Nah, ini perjalanan yang cukup jauh ya, melintasi Samudra Atlantik. Dan pada tanggal 2 Agustus 2005, pesawat ini melewati runway ketika melakukan pendaratan dan menabrak sungai kecil. Jadi kejadiannya ini ketika pesawat ini sudah mau mendarat, sudah hampir sampai ke tujuannya. Begitu. Nah, jenis pesawat yang terlibat di sini adalah Airbus A340 seri 300E yang masih baru menjadi bagian dari maskapai. Nah, pemeriksaan maintenance terakhir dari pesawat ini itu dilakukan pada tanggal 5 Juli 2005. Jadi barusan saja sebelum kejadian ini terjadi. Betul, dan di pesawat itu sendiri terdapat 297 penumpang dan 12 kru dengan total jumlah orang yang dalam pesawat adalah 309 orang. Dan mayoritas penumpang ini terdiri dari pebisnis, pelajar, dan wisatawan. Nah, terdapat 1 penumpang di kokpit dan 2 penumpang di ruang istirahat kru. Jadi ini cukup unik ya. Iya. Dan untuk kru kokpit sendiri terdapat seorang kapten dan seorang first officer dengan jam terbang yang tinggi. Nah, sebelum kita masuk ke kronologi kejadian secara lebih mendetail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara memberikan like, kemudian komentar akan episode yang berikutnya perlu kita bahas, kemudian share, dan juga follow atau subscribe kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Nah, sekarang kita akan masuk ke kronologi dari kejadian ini. Pada pukul 16:01 waktu setempat, waktu itu sore hari ya, pesawat diizinkan untuk mendarat di runway 24 left di Bandara Toronto Pearson. Nah, pada waktu itu cuacanya ini kurang baik. Ada angin kencang, kemudian badai petir, dan juga hujan lebat di dekat bandara. Jadi ini memang bukan kondisi yang ideal bagi pesawat itu untuk mendarat. Tapi pada waktu itu masih
bisalah untuk mendarat gitu. Iya. Nah, pada waktu itu sebenarnya juga beberapa penumpang ini merasakan bahwa pesawat ini kok berguncang terus ketika mau mendarat. Jadi ya bisa jadi karena hujan lebat Iya. itu, kemudian angin kencang, pesawat ini kan akhirnya bergoyang-goyang. Tapi sebetulnya kalau kondisi kayak gitu, ya normal-normal aja kan? Normal saja. Padahal itu tipe pesawatnya adalah Airbus A340, pesawat Besar. yang besar juga gitu. Nah, ketika mendarat, pesawat ini ternyata tidak bisa berhenti dengan sempurna. Oh, oke. Mendarat, touchdown, dia melewati ujung runway. Sampai kecepatannya itu 80 knots. Masih tinggi ya itu? Masih tinggi. Dan itu dari ujung runway ya, Iya. dia melewatinya sampai 300 meter. Hmm. Dan sampai terhenti di jurang kecil. Nah, ini sebenarnya ceritanya mirip-mirip dengan episode yang dulu pernah kita bahas. Apa itu? Yaitu Lion Air penerbangan 538 Oh iya. yang kejadian di Solo. Iya. Nah, itu kan juga sama. Iya. Kondisinya hujan deras, ada badai juga, Tergelincir ya? dan tergelincir. Iya. Tapi pada waktu itu memang pesawatnya ada permasalahan pada thrust reverser. Dan hingga melampaui bandara hingga sampai di kuburan. Itu kejadiannya juga Oke. sama tragisnya. Nah, para kru ini kemudian melihat ada api di luar dan segera Iya. melakukan evakuasi. Nah, ketika kru melakukan evakuasi ini, ternyata ada beberapa pintu ini yang nggak bisa terbuka. Jadi beberapa pintu di belakang kiri itu nggak bisa dibuka karena ada api. Oh, Dan kalau ada api, kalau dibuka kan malah takutnya ada yang keluar terbakar, bahaya banget. betul. Selain itu juga ada beberapa pintu yang ketika dibuka, seluncurannya itu langsung pecah. Oh, Karena kan daratannya tidak datar ya kondisinya. Dan ada banyak batu, ada banyak ranting-ranting mungkin. Jadi ya ketika dibuka langsung pecah. Dan oleh karena itu evakuasinya, jumlah pintu yang bisa dilalui untuk evakuasi kan jumlahnya sangat dikit. betul. Tapi meskipun dengan kesulitan yang ada, waktu evakuasi yang dibutuhkan itu hanya 90 detik saja. Oh, cepat sekali. Untuk 300 lebih orang loh. Luar biasa cepat itu. Dan memang kalau secara prosedural, secara peraturan, itu waktu yang dibutuhkan untuk evakuasi seluruh penumpang dan kru itu 90 detik dengan kondisi pintu yang tersedia hanya 50%. Oh. Jadi ini sudah mengacu ke peraturan, standar yang ada. Dan ini mungkin kita harus acungi jempol ke kru yang ada karena mereka sudah berhasil mengingatkan dan juga mendorong penumpang untuk segera melakukan evakuasi. Karena kalau kita bisa ingat di beberapa waktu lalu, itu ada video yang viral di Indonesia. Betul. Yang isinya adalah ketika sebuah pesawat melakukan pendaratan darurat, di mana mereka harusnya evakuasi keluar, itu mereka tidak segera keluar. Kamu tahu apa yang mereka lakukan? Pasti bawa barang-barang. Betul. Gitu. Dan itu memang natur orang kan ya, egois. Ya, pasti ingin menyelamatkan barangnya. Iya. Iya kan? Padahal mereka, apalagi kalau di depan nih posisinya, mereka pasti mikir, alah, aku pasti bisa keluar dengan cepat dan bawa barang bawaanku. Nah. Mereka nggak peduli orang yang di belakang gimana, yang duduknya sangat jauh dari pintu darurat bagaimana. Dan untungnya ketika itu tidak ada yang egois, meskipun pesawat dalam kondisi yang sudah hampir terbakar, di mana barang bawaan mereka pasti hangus ya. Tapi mereka mempedulikan satu sama lain dan langsung keluar pesawat begitu. Dan yang bagus juga adalah tim tanggap darurat dari Bandara Toronto ini itu berhasil melakukan safety evacuation dan sampai di sana dalam waktu 52 detik saja. Oh, itu cepat juga. Sangat cepat. Dan alhasil dari kejadian ini tidak ada satupun korban jiwa. Wah, luar biasa. Luar biasa. Padahal ini jumbo jet yang terbakar, white body yang terbakar, tergelincir dan terbakar, tapi tidak ada satupun korban jiwa. Dan 309 orang dalam pesawat ini semuanya berhasil keluar dengan selamat, dengan 31 orang terluka ringan dan 12 orang terluka berat. Namun tidak ada satupun yang meninggal dunia. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, tentu para investigator, pihak maskapai, dan juga pihak produsen pesawat itu bertanya-tanya, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Apalagi kejadiannya itu di tahun 2005, zaman modern, dan pesawatnya juga sangat modern. Nah, ketika pesawat itu gagal melakukan pendaratan, apalagi sampai kebablas di runway-nya, itu pasti ada beberapa hal yang kita curigai.
Yang pertama adalah mesin, kemudian rem, Iya. reversernya, Iya. dan juga spoilers. Oke. Ini adalah sistem yang membantu pesawat itu untuk berhenti dengan selamat. Oke. Tetapi kalau pesawat ini tidak bisa berhenti, berarti kemungkinan ada masalah di 4 ini. Kemungkinan. Seperti pada kejadiannya Lion Air, di Iya. mana salah satu reversernya bermasalah. Iya. Nah, tetapi setelah diselidiki lebih detail, 4 komponen ini tidak ada yang mengalami permasalahan. Oh, oke. Nah, berarti ini kan semakin menimbulkan tanda tanya. Iya. Kenapa kok kejadian ini bisa terjadi? Nah, ternyata pada waktu itu kondisi cuaca yang buruk ini juga berpengaruh. Karena para pilot ini membuat keputusan pendaratan yang buruk. Harusnya Itu ketika dia. kondisi cuaca buruk, situasi tidak aman, pilot ini punya opsi untuk membatalkan landing dan Iya. melakukan go around, berputar Nah, kembali itu mencoba dia. lagi. Tapi kira-kira dari kamu bagaimana pendapatnya? Kok dia tidak melakukan go around? Bisa jadi karena waktu itu jam terbang mereka sudah sangat lama dan mereka ingin segera mendarat karena tidak ingin delay, tidak ingin menghabiskan lebih banyak bahan bakar lagi, atau permasalahan terkait jam kerja yang terlalu lama. Mungkin seperti itu. Kalau dari kamu kira-kira seperti apa? Nah, itu bisa juga sih. Apalagi kondisi pada waktu itu kan ya memang hujan deras. Pilot Iya. ingin segera mendarat. Iya. Tapi kadang pilot juga memikirkan ketika mereka melakukan go around, Iya. para penumpang pasti agak panik. Betul. Apalagi mereka yang orang awam ya, Iya. pasti ketakutan, loh ini kenapa kok pesawatnya batal mendarat, Iya. begitu. Nah, seharusnya para pilot pada waktu itu lebih berani membatalkan pendaratan dan juga melakukan go around. Kalau semisal salah satunya masih tetap bandel, Iya. paling tidak yang satunya bisa mengingatkan. Iya. Tetapi pada waktu itu tidak dilakukan. Dan kejadian yang lebih parah lagi, petugas ATC ini memberikan runway terpendek di bandara itu untuk pesawat ini. Wah. Nah, ini kan fatal sekali. Padahal Pesawat wide ini body. besar, wide Iya. body, mesinnya 4, dan kita ketahui bahwa A340 ini kan mesinnya agak sluggish. Iya, A4300. Kecil, ya, Iya. kecil kan dia Mesin, ukurannya. for your information, mesin yang digunakan ini mesinnya sama seperti mesinnya A320. Ya, itu. Separuhnya lah. Separuhnya. Satu mesinnya. Satu ini. mesinnya itu. Nah, pada waktu itu juga para pilot ini sebenarnya harus lebih menghitung kebutuhan jarak pendaratan yang aman itu berapa. Iya. Karena pasti beda pendaratan untuk runway dalam kondisi kering dan dalam kondisi basah. Iya. Apalagi pada waktu itu anginnya dari arah belakang. Wah. Nah, ini. Jadi ini sudah kondisi cuaca buruk. Iya. Kemudian mulai mendaratnya terlambat di runway yang paling pendek. Dan ada backwind ya. Backwindnya juga. Nah, seharusnya pihak bandara ini juga menambahkan runway end safety area di ujung itu sejauh 300 meter. Jadi supaya ketika ada kejadian seperti ini, kejadiannya kan masih di dalam lingkup bandara, tidak sampai keluar begitu. Iya. Dan ada satu faktor lagi, yaitu adalah pesawat ini mendaratnya bukan di ujung. Jadi kalau di ujung kan masih ada spare yang sangat jauh dengan runway. Tapi ini mendaratnya di agak tengah. Jadi agak tengah mendaratnya. Dan waktu menarik reverser itu terlambat selama 17 detik. Oh. Jadi alasan mendarat di tengahnya itu agak aneh ya sebetulnya. Iya. Kenapa tidak dibatalkan aja waktu itu? Karena posisinya sudah sangat jauh. Alasan mendarat di tengahnya mungkin karena yang pertama ada angin, jadi tidak seimbang dan harus menyeimbangkan posisi pesawat dulu. Atau yang kedua mungkin ingin membuat pesawat jadi butter landing. Nah, karena tipe-tipe A330, A340 itu terkenal butter landingnya yang mulus. Dan karena ingin butter landing itu mungkin, ini suatu kemungkinan. Jadinya memutuskan mendarat di tengah-tengah runway. Dan seharusnya para pilot ini membuat peringatan standar mengenai reverser dan spoiler. Jadi kalau sudah mendarat harus langsung segera diaktifkan, bukan berdasarkan ingatan atau intuisi belaka. Nah, demikian episode hari ini mengenai Air France penerbangan 358. Terima kasih kepada para penonton dan pendengar yang telah menonton atau mendengarkan video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.